Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbagi tentang satu tips seputar kegiatan pasca tes SKB. Nah, hari ini teman-teman sekalian yang alhamdulillah sudah dinyatakan lulus tes SKD kemudian SKB, maka akan ada satu hal yang harus dipersiapkan ya, salah satu ya hal yang disiapkan untuk bisa melengkapi pemberkasan ya para CPNS yang sudah lulus, yang berhasil bersaing dengan orang-orang terbaik ya, orang-orang pilihan, dan teman-teman adalah orang-orang yang terbaik dari yang banyak orang baik. Apa itu? Yaitu tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini akan teman-teman lalui dengan mencari rumah sakit pemerintah ya, baik itu RSUD maupun RSUP ya, atau rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum pusat ya, yang ada di daerah teman-teman sekalian. Jadi hal ini harus teman-teman persiapkan guna untuk mempersiapkan dua macam surat yang akan teman-teman persiapkan untuk pemberkasan, yaitu salah satunya adalah surat keterangan bebas nafza ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman akan mengurus ya juga surat, yaitu surat kesehatan jiwa ya, sehat jasmani dan rohani. Dalam keterangan suratnya itu adalah surat kesehatan jasmani dan rohani, tapi kadang-kadang dibuatnya di situ, di atasnya itu adalah surat kesehatan jiwa gitu ya. Jadi ada kata-kata jiwa kita itu memang waras ya, tidak gila, tidak dan lain sebagainya. Kita memang harus dinyatakan dengan surat itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Oke, yang pertama teman-teman sekalian yang sudah berhasil untuk ke tahap ini, jadi teman-teman silakan untuk saling berkoordinasi dengan teman-teman yang sama-sama lulus. Biasanya untuk mengurus hal ini butuh teman ya, apalagi teman itu yang sama-sama lulus dengan kita. Paling tidak kita berdua, kita dengan teman. Mengapa? Apa tujuannya? Supaya kita tidak bingung sendirian. Biasanya kalau kita sudah sendirian ya, sendiri saja, sudah bingung, sudah kalang kabut, biasanya itu akan jadi masalah. Tapi jika kita membawa teman gitu ya, membawa teman kita bareng-bareng berdua, biasanya kita insya Allah akan saling ini berinteraksi dan sebagainya, minta solusi, minta saran kemana kita pergi lagi. Karena panjang ya teman-teman sekalian ya, panjang alur kita. Yang pertama kita akan mengurus dulu surat kesehatan ya, berbadan sehat ya, berbadan sehat. Saya hampir lupa tadi, ada keterangan surat berbadan sehat. Jadi kita akan pergi ke RSUD gitu ya, pergi ke rumah sakit pemerintah, pergi ke RSUP juga boleh, silakan, untuk mengurus surat berbadan sehat ya. Kita diukur nanti tensi kita berapa, tinggi kita berapa, berat kita berapa, kemudian nanti dan sebagainya ya. Kemudian yang penting itu berikutnya adalah tadi itu ya, surat keterangan bebas nafza. Nanti kita akan ini ya, diminta air pipis kita ya, air seni ya, atau buang air kecil kita. Kita nanti akan diberikan satu botol kecil gitu ya, botol itu nanti kita diminta untuk tes urin ya. Kemudian hasilnya kita tunggu sekitar 1 atau 2 jaman paling lama. Nanti kemudian kita akan keluar hasilnya berupa surat keterangan ya, bahwasanya kita itu memang bebas dari pengaruh obat-obatan yang berbahaya ya, termasuk zat tadi ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian kita akan mengurus yaitu surat keterangan kesehatan jiwa ya. Jadi kita akan mengurus kesehatan jiwa kita itu di RSUP ya, Rumah Sakit Umum Pusat. Dan ini tergantung teman-teman sekalian ya, boleh silakan sesuai dengan kriteria ya atau persyaratan yang ada pada instansi teman-teman sekalian. Ini sebagai gambaran saja dan tidak mutlak begini ya, ini relatif, artinya bisa menyesuaikan ya, fleksibel ya, bisa menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh instansi teman-teman. Jadi ini sebagai gambaran saja. Nah, kemudian teman-teman mengurus di RSUP, yaitu untuk mengurus surat keterangan jiwa. Bagaimana caranya? Kita nanti akan diberikan semacam form ya, dan itu membayar siapkan uang lebih kurang ya 500 ribuan lebih kurang. Pokoknya siapkan uang lebih kurang 1 juta aja lah, lebih baik lebih ya daripada kurang. Nanti siapkan uang lebih kurang 1 jutaan ya,
itu biasanya lebih, itu nggak sampai segitu ya, tapi pokoknya di bawah itu, pokoknya saya lupa jumlahnya. Yang penting siapkan uang untuk membayar itu ya, administrasi dan tesnya begitu. Nanti kita akan diberikan nomor antrian dan dipanggil oleh dokter, kemudian kita masuk ke ruangan itu ya. Nah, apa yang ditanya? Biasanya kita akan ditanya sesuatu hal yang tentang keseharian kita. Jadi untuk melihat kita tuh sehat jiwa kita tidak gila gitu ya, kita akan ditanya di mana kita, siapa nama kita, kemudian keluarga kita, atau mungkin pekerjaan kita, atau yang lain sebagainya ya. Pokoknya jawab dengan sesuai dengan apa kenyataannya gitu ya. Jangan sampai grogi, jangan sampai pula nervous, atau jangan sampai pula nanti menggigil atau menggeretek ya, tidak ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, setelah selesai tadi ya, surat badan sehat, kemudian bebas nafza, kemudian juga keterangan sehat jiwa. Nah, teman-teman sudah bisa untuk membawa pulang surat tersebut ya. Tapi apakah cukup di situ? Sebelum pulang ingat itu harus diperbanyak ya. Jangan lupa memperbanyak surat itu dan kemudian dilegalisir, karena biasanya akan diminta sekian rangkap untuk instansi teman-teman ya, atau beberapa rangkap gitu ya, 3 rangkap, 4 rangkap. Apalagi untuk pemberkasan itu di instansi saya dulu itu diminta 4 rangkap ya, sempat diminta 4 rangkap ya, tapi akhirnya yang diambil cuman 2-3 ya, dan selebihnya itu arsip kita. Yang pertama itu arsip kita, kemudian diminta untuk petinggal di Kanwil, kemudian tinggal dikirimkan untuk ke pusat. Yang keempat itu saya lupa, pokoknya siapkan untuk 4 rangkap. Jadi paling tidak lebihkan saja teman-teman sekalian ya, lebihkan fotokopinya ya sebanyak 10 rangkap lah, apa lebih, selain untuk apa juga ya, jaga-jaga. Tapi sayangnya surat ini hanya berlaku dalam jangka waktu 6 bulan saja ya, jadi tidak lama-lama ya, atau paling lama setahun ya. Jadi 6 bulan sudah kadaluarsa bahasa kitanya ya, sudah nggak bisa lagi, karena untuk tes yang berikutnya kita harus, untuk mendapatkan surat yang berikutnya kita harus tes lagi. Jadi selama 6 bulan inilah jangka waktu surat itu, selebihnya tidak berlaku lagi. Nah, jadi tergantung masing-masing ya. Silakan tanyakan ke dokternya atau ke siapa yang memeriksa, tanyakan aja juga ya. Mau tahu ada perubahan-perubahan ya, saya juga belum tahu pasti, tapi pastikan tanya aja, dokter atau Bu, ini berapa lama masa berlaku surat ini gitu ya. Sampaikan saja, tanyakan saja, dan insya Allah akan ada jawabannya. Oke ya teman-teman sekalian, nah, ya, setelah di fotokopi, dilegalisir, kemudian teman-teman baru bisa pulang atau mengurus urusan yang lain sebagainya, karena masih ada lagi urusan yang lain, yaitu urusan untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK ya. Jadi nanti kita bahas di video-video yang berikutnya. Oke, selamat menyaksikan video berikutnya ya. Silakan dilihat ya, tentang sesuatu hal yang memang sekarang ini lagi memang dikejar-kejar. Untuk mempersiapkan itu semuanya, teman-teman harus menjaga kesehatan agar teman-teman itu tidak buyar ya, karena untuk pergi ke rumah sakit itu sekarang ini harus pakai masker, harus patuh pada protokol kesehatan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, mencuci tangan, sering mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak ya. Jadi 3M itu penting sekarang, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan teman-teman sekalian, makan buah-buahan yang cukup, makan sayuran ya. Jadi istirahat juga yang cukup agar kita bisa fit ya. Oke, teman-teman sekalian, selamat berjuang, selamat beraktivitas, semoga urusan teman-teman sekalian lancar, tidak ada halangan sedikit pun, amin ya robbal alamin. Selamat menjadi CPNS dan selamat untuk mengurus surat-surat itu dengan aman. Pastikan dompet ya, uang ATM, tas-tas, berkas-berkas ya, jangan sampai ada yang tertinggal atau ketinggalan ya, titip ke siapa jangan sampai ya. Pastikan bawa teman yang benar-benar dapat dipercaya. Mana tahu kita akan pergi ke toilet ya, ke toilet atau ke WC atau ke kamar mandi ya, kita tolong titipkan ke teman ya. Pastikan teman itu adalah teman yang memang dapat dipercaya ya. Jadi nggak mungkin kan kita ke WC bawa tas gitu ya, ke WC bawa apa, apalagi dalam adalah Quran barangkali mungkin. Jadi usahakan paling tidak berdua. Jadi untuk hal-hal yang begitu bisa menitipkan ke teman tersebut. Apalagi ya, oh ya, jangan sampai teman-teman itu dengan waktu. Biasanya waktu mengurus itu lama ya, lama sekali. Jadi untuk antrian di kursi antri itu sangat ya, sebenarnya cukup menjenuhkan ya, atau membosankan.
Ya usahakan teman-teman membaca Al-Quran, atau mungkin membaca buku, atau mungkin berdiskusi dengan teman-teman lain yang mungkin sama-sama mengurus juga. Ya, jika ada teman lain yang ketemu yang sama-sama mengurus surat yang sama, silakan teman-teman tanyakan apa saja tahap-tahapan setelah ini. Barangkali ada perbedaan tahapan-tahapannya, perbedaan prosedurnya, perbedaan cara-caranya, dan itu bisa fleksibel saja. Pokoknya intinya saling komunikasi, saling interaksi, ya, saling bertanya, ya. Jangan sungkan untuk bertanya, terus tanya agar informasi itu jelas, ya, kalaupun ada perubahan-perubahan. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bila taufiq hidayah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.